考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 785 sampai 786 atau episode 811 sampai 812 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lo Feng yang sebelumnya dianggap pemula ternyata dia malah berubah menjadi prajurit yang menakutkan bagi semuanya. Pada rintangan di lantai 3 ini akhirnya tersisa 15 orang prajurit dan semuanya dipindahkan kembali ke lantai selanjutnya yaitu lantai 4. Dan di lantai 4 ini Lo Feng sudah memilih jalur untuk tujuannya dan sudah mulai mempelajari segala metode pelatihan yang ada. Saat ini Luo Feng terbang ke depan dan melihat ke kiri pada diagram kehidupan pertama, yang menggambarkan tipe darah dan daging. Berdasarkan spekulasi Luo Feng, ini haruslah menjadi diagram kehidupan yang memiliki tingkat gen kehidupan sekitar 35.000 kali. Namun, saat melihat diagram kehidupan ini, dan Luo Feng terjebak. Ada banyak area yang tidak bisa dia pahami. Jika dia tidak dapat memahaminya, maka tidak peduli bagaimana dia melihatnya, atau bahkan jika dia menutup matanya, dia tidak akan dapat mengingat apapun. Hanya melalui pemahaman menyeluruh yang bisa diingatnya. Luo Feng sementara menunda studi tentang jenis-jenis kehidupan lainnya, dan secara khusus mengamati diagram kehidupan dari bentuk-bentuk kehidupan darah dan daging. Untuk diagram pertama, dia berdiri di sungai, tidak bergerak, dan selama lebih dari 3 bulan, dia memperhatikan. Saat dia memperhatikan itu, samudra terpencil yang tak berujung di alam semesta yang paling atas, melaksanakan teknik yang diwariskan penciptaan, untuk mengamati sampel-sampel dewa sejati dari darah, sisik, dan rambut, sementara tubuh binatang bertanduk emasnya mengandalkan percepatan 10.000 kali, dalam waktu untuk secara konsisten belajar dan menganalisis sampel. Apa yang mungkin tampak lebih dari 3 bulan, sebenarnya beberapa ribu tahun. Tapi dia akhirnya menyelesaikan pemahaman yang menyeluruh. Untuk diagram kedua, Luo Feng berdiri dan memperhatikan selama lebih dari sebulan. Untuk diagram ketiga, dia melihat selama lebih dari setengah tahun. Luo Feng murni berfokus pada diagram kehidupan dari bentuk kehidupan darah dan daging. Dari rendah ke tinggi, dia mengamati, setelah itu, ia akan membandingkan mereka dengan beberapa struktur kehidupan dewa sejati, yang diamati oleh samudra terpencil yang tak berujung, yang memanfaatkan teknik penciptaan yang diwariskan. Kemudian dia akan mempelajarinya lebih detail. Di bawah 10.000 kali percepatan dalam waktu, ia terus meneliti berbagai perubahan dalam diagram kehidupan, dan signifikansi perubahan tersebut diwakili. Sangat misterius, seolah-olah dia sedang menciptakan teknik, dan pemahaman Luo Feng akan tingkat gen kehidupan terus meningkat juga. Setelah 1 tahun dan 6 bulan, tingkat gen kehidupan Luo Feng melonjak hingga 40.000 kali. Setelah sekitar 80 tahun, sudah mencapai 50.000 kali. Namun, selama sekitar 1000 tahun berikutnya, Luo Feng tetap diam pada fase ini, tidak dapat mencapai terobosan selanjutnya. Namun Luo Feng tidak berani meninggalkan lorong ini. Jalan dewa sejati ini adalah sebidang tanah yang sangat berharga. Bahkan jantung sungai Duandong tidak memiliki serangkaian diagram kehidupan yang begitu rinci untuk memulai. Dan dia harus tinggal di sini untuk memahami, karena saat dia pergi, apapun yang tidak dia pahami sebelumnya akan segera dilupakan. Tidak mungkin dia bisa mengingat apapun. Setelah selama 1 era, waktu maksimum yang diberikan untuk menyelesaikan misi untuk menerima gelar adalah 1 era. Ketika era berikutnya datang, sekaranglah saatnya untuk waktu misi berikutnya. Aku harus mencoba yang terbaik dan mengerahkan segenap kemampuan aku, untuk mendapatkan lebih banyak dalam era ini, bahkan lebih dari apa yang telah aku dapatkan sekarang. Diagram kehidupan yang sangat berharga, semua ditempatkan di depan aku, di mana aku dapat melihatnya sepuasnya. Aku bahkan memiliki teknik penciptaan yang diwariskan. 2 keuntungan besar bermanfaat bagi aku. Jika aku melewatkan kesempatan seperti itu,
aku mungkin harus mencurahkan waktu hingga 1.000.000 kali lebih lama di masa depan, atau bahkan lebih lama. Tapi tetap saja, itu mungkin tidak seberuntung yang bisa aku dapatkan sekarang. Luo Feng tidak berani tenang pada dirinya sendiri. Sementara itu di luar Menara Wuqi, seorang prajurit dipindahkan dan dikirim. Di tingkat ketiga dari Istana Abu-Abu Perak di samping Menara Wuqi, 4 sosok berdiri di pagar, saat mereka melihat ke bawah pada prajurit yang sedang dipindahkan. Dari dalam Menara Wuqi, prajurit lain dikirim satu persatu, keluh Komandan Kekar. Mereka telah melampaui batas masa tinggal mereka di tingkat keempat. Prajurit Bima Sakti itu telah mencapai lebih banyak lagi dan dapat bertahan lebih lama. Betapa menggembirakan baginya bahwa dia di rute kekuatan sakti dari jalur Dewa Sejati sampai sekarang, tidak ada yang tahu. 3 komandan lainnya juga melihat ke arah Menara Wuqi. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Tapi mereka semua jelas menyadari bahwa, karena prajurit Bima Sakti mampu menjelajah lebih jauh di sepanjang jalan Dewa Sejati, itu berarti dia bisa memasuki level kelima dan terus berjalan ke puncak. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa dia dapatkan selama setengah era ini. Luo Feng tidak sedikit pun sadar bahwa ia hanya bisa tetap berada di jalur Dewa Sejati ini, paling lama, setengah abad. Namun tidak ada gunanya mengetahui hal ini, karena dia sudah mencoba yang terbaik untuk memahaminya. Dan dia mengerti seperti orang gila. Itu adalah tahun ke-4200 di jalan Dewa Sejati ini. Hampir di ujung seluruh lorong, sebelum diagram kehidupan yang sangat besar, Luo Feng berdiri tak bergerak. Dia telah berdiri di sana seperti itu selama lebih dari 2000 tahun. Tiba-tiba, dia tersenyum. Alis berkerut, yang sebelumnya sangat erat dirajut, akhirnya dilepaskan. Sekarang, dia merasa sangat nyaman. Saat dia mendapatkan pemahaman, dia tercerahkan sekaligus. Perasaan pencerahan ini sangat luar biasa. Jadi, ini dia. Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Tubuh saktinya dibongkar seketika. Segera setelah itu, setiap bit kekuatan sakti mengalami perubahan drastis, ketika elemen-elemen itu saling bertabrakan dan digabungkan bersama. Pada saat yang sama, sungai di sekitarnya melonjak karena ombak. Mereka juga menambahkan kondensasi kekuatan sakti. Tubuh sakti yang menjulang tinggi terus tumbuh lebih besar. Sangat cepat, kaki Luo Feng telah menyentuh permukaan tanah lorong, dan kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Tubuh sakti Luo Feng berdiri setinggi 100 juta kilometer. Level gen hidupnya, kini telah melampaui 60.000 kali. Bahkan dengan tubuh besar 100 juta kilometer, itu tidak sedikit rumit, tidak seperti jenis kehidupan besar lainnya yang hampir tidak bisa bergerak. Tingkat gen kehidupan Luo Feng saat ini mencapai setinggi 60.000 kali. Dia telah memperoleh tubuh sakti yang begitu besar, namun kecepatan dan kelincahannya, sebaliknya, menjadi lebih kuat daripada lebih lambat dan lebih rumit. Tubuh aslinya yang membumi, dan tubuh binatang bertanduk emas telah mencapai batasnya. Fase selanjutnya, Luo Feng cepat-cepat menyusut dirinya dan berjalan ke pintu kayu tempat dia menghabiskan waktu, untuk menyelesaikan perbaikan ketidaksempurnaan pada diagram kehidupan yang tidak lengkap. Tiba-tiba, cahaya cian menyinari dirinya, dan Luo Feng pun segera dipindahkan ke ujung yang lain. Ada lorong di depannya dengan dinding di kedua sisi. Tidak ada jejak air samudra yang sakti di dalam lorong, dan tidak ada spesimen tunggal yang dapat ditemukan di dinding. Itu hanya kekosongan. Kekosongan, gumam Luo Feng merasa terkejut. Luo Feng memandang dinding di sisinya, namun tidak ada spesimen atau diagram kehidupan. Kosong, apa artinya ini? Diagram kehidupan di sini bukan dalam bentuk spesimen. Luo Feng berjalan maju, bingung. Dia dengan hati-hati mengamati semua yang ada di portal, mencoba menemukan sesuatu. Dia tidak dapat menemukan apapun. Luo Feng tidak menemukan yang istimewa. Tiba-tiba, suara-suara halus mencapai telinga. Suara-suara itu tipis dan lemah, namun Luo Feng merasa bahwa mereka ada di mana-mana di sekitarnya. Perlahan-lahan, volumenya meningkat, dan ada bintik-bintik cahaya hitam yang menyatu dalam ruang di sekitarnya. Tempat yang tak terhitung jumlahnya, mulai berkumpul di depan Luo Feng, untuk membentuk sosok buram. Itu adalah sosok buram yang memberikan cahaya hitam. Itu tampak biasa, tetapi Luo Feng tidak bisa tidak merasakan keinginan untuk memberikan hormat kepadanya. Sosok buram kembali ke Luo Feng. Kamu hanya selangkah lagi dari menjadi dewa sejati yang ulung, kata sosok buram itu perlahan. Ingat, jika kamu ingin mencapai tingkat tertinggi dewa sejati, kamu sendirian.
Aku harap kamu bisa mencapai puncak menara Wuqi. Sosok buram itu berbalik menghadap Luo Feng, meliriknya, dan menghilang. Luo Feng berdiri di sana, bingung. Dia bahkan tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas, dan tidak bisa tahu seperti apa bentuknya. Namun, dia memiliki keinginan kuat untuk hormat kepadanya, ketika menghadapi sosok yang buram itu, dan dia ingin bertarung dan bahkan mati untuknya. Mungkin hanya kesadaran virtual, kata Luo Feng, senang. Ini jauh lebih kuat daripada generasi terakhir Sungai Duandong. Generasi terakhir Sungai Duandong telah lama mati. Namun, itu telah meninggalkan kesadaran virtual dalam bentuk badan energi untuk memilih pewaris. Hanya setelah itu hilang, kesadaran virtual bukanlah bentuk kehidupan, tetapi masih membawa semua kenangan makhluk asli. Kenangan itu sendiri juga merupakan bentuk kekuatan. Mereka tahu semua hukum kekacauan dan membawa semua kenangan, jadi mereka memang luar biasa. Luo Feng berspekulasi bahwa, itu adalah kesadaran virtual yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Raja yang Sakti. Sosok buram dari kesadaran virtual saja telah membuatnya ingin mempertaruhkan nyawanya. Jika Yang Mulia Raja Sakti yang sebenarnya ada di sini, Luo Feng mungkin rela bunuh diri untuk Raja Sakti. Itu pasti Yang Mulia Raja yang Sakti. Menara Wuqi dibangun oleh Yang Mulia Raja yang Sakti. Dan diagram kehidupan yang terkandung dalam jalur dewa sejati ini sangat berharga. Aku bahkan tidak memilikinya dalam warisan Sungai Duandong. Bahkan makhluk-makhluk besar yang bekerja secara langsung untuk Yang Mulia Raja yang Sakti, tidak memenuhi syarat untuk membacanya. Sangat mungkin bahwa hanya Yang Mulia Raja yang Sakti, yang dapat meninggalkan kesadaran virtual di sini. Luo Feng segera merasa bahwa tujuan disegel ini luar biasa. Ketika dia menerima tugas penyegelan, satu-satunya yang dia inginkan adalah tipe mesin yang kuat yang berharga, Dewa Wuqi, serta kesempatan untuk melatih dirinya sendiri. Namun, diagram kehidupan di jalan dewa sejati sangat menggetarkan Luo Feng, sehingga dia bahkan tidak mempertimbangkan implikasinya. Bahkan guru leluhur tidak bisa mendapatkan diagram kehidupan yang berharga seperti itu. Yang Mulia Raja yang Sakti dari dunia gaib, tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Selain itu, kesadaran virtual yang muncul membuat Luo Feng menyadari bahwa, hal-hal lebih rumit daripada yang dia perkirakan. Aku yakin benda raksasa di alam semesta adalah Raja Sakti yang sudah mati, pikir Luo Feng. Yang Mulia Raja yang Sakti meninggal. Dia membangun menara Wuqi sebelum dia meninggal, menjadikan Dewa Wuqi, dan mengatur semua tugas itu. Pikiran membanjiri pikiran Luo Feng. Mendadak, pilar cahaya tiba dan menutupi Luo Feng. Kemudian Luo Feng pun menghilang melalui portal. Di lantai 5 menara Wuqi adalah dunia bersalju. Tiba-tiba, Luo Feng pun muncul. Dan, Luo Feng memandang sekeliling, ke dunia bersalju yang tak berujung. Ini haruslah menjadi tingkat kelima menara Wuqi. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia mendapat banyak hal di lantai 4. Dia sudah mengharapkan apa yang akan dia capai sebelum memasuki dunia gaib, tetapi dia tidak berharap untuk memperoleh begitu banyak. Dalam 4.000 tahun terakhir, tubuh saktinya telah mencapai 60.000 kali tingkat gen kehidupan. Dan dia hanya selangkah lagi dari 90.000. Kesadaran virtual yang tampaknya telah ditinggalkan oleh Yang Mulia Raja yang Sakti mengatakan bahwa, aku harus berjuang sendiri jika aku ingin mencapai batas dewa sejati. Luo Feng ingat, selain evolusi tubuh saktinya, ia menyadari bahwa tugas penyegelan memiliki rahasia besar di belakangnya. Dia punya banyak pertanyaan di dalam hatinya. Bagaimana benda raksasa itu, yang mungkin adalah Yang Mulia Raja yang Sakti, mati? Dan mengapa dia mengambang di alam semesta? Mengapa pikiran asli menuntun kita ke objek raksasa? Master Bintang Guntur Besar menggunakan kekuatan yang sama sekali berbeda, sebelum dia meninggal. Dari mana itu datang? Di Istana Perak di luar Menara Wuqi, keempat pemimpin yang menjaga lembah Raja Sakti, sedang menunggu di atas tahta. Mereka tidak bisa melihat Luo Feng, karena dia berada di area yang lebih dalam dari jalur dewa sejati. Seketika itu juga, adegan muncul di layar. Lantai 5 Menara Wuqi. Seru kabut hitam di atas tahta di sebelah kiri. Dia memasuki level kelima. Ini hanya kurang dari setengah era, dan dia sudah memasuki tingkat kelima. Tidak peduli apa, dia ada di lantai 5 sekarang. Pemimpin perempuan berlapis perak, pemimpin laki-laki yang menjulang tinggi, pemimpin binatang buas yang aneh, dan pemimpin kabut hitam semua menatap layar, bersemangat. Bisakah prajurit itu Bima Sakti memasuki lantai 8?
Lantai 5 hingga lantai 7 dapat sangat membantu makhluk-makhluk besar itu, tetapi mereka juga sangat menantang. Banyak tentara di dunia gaib telah sampai di lantai 5, tetapi kebanyakan dari mereka tersingkir di lantai 5, 6, atau bahkan 7. Hanya satu yang bisa mencapai lantai 8. 3 lantai ini memang menantang. Bima Sakti luar biasa, dia mungkin benar-benar melewati 3 lantai berikutnya. Ada rahasia besar yang tersembunyi di Menara Wuki. Keempat pemimpin tidak bisa melihat lantai 8 atau lantai 9. Hanya satu dari generasi elit tentara masa lalu yang berhasil naik ke lantai 8, tetapi ia akhirnya gagal. Lantai 8 adalah bahaya terakhir, dan jika seseorang bisa berhasil di sana, ia akan mencapai lantai 9. Begitu dia mencapai puncak, dia berhasil dan akan disegelkan. Di lantai 5 Menara Wuki, di dunia bersalju yang luas, Luo Feng melihat sekeliling. Hanya aku, pikir Luo Feng. Bagaimana dengan yang lainnya? 15 tentara berada di lantai 4. Angin dan salju mulai turun, dan mereka menyelimuti Luo Feng. Dia mendengar suara tua berkata, "Prajurit Bima Sakti, semua prajurit lainnya dihilangkan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi satu-satunya yang melanjutkan perjalanan. Akan ada makhluk yang kuat di lantai 5, dan jika kamu bisa mengalahkannya, kamu akan memasuki lantai 6. Jika kamu gagal, kamu akan meninggalkan Menara Wuki." Luo Feng mempertimbangkan, hanya 3 level pertama yang mematikan. Dia aman sekarang. Hah? Luo Feng melihat ke kejauhan, memperhatikan makhluk berjalan ke arahnya. Dia mengenakan jubah putih dan tampaknya bergerak perlahan, tapi dia terus mendekati Luo Feng. Dia memiliki wajah yang tampan, dan ada tahi lalat merah di antara alisnya. Dia memiliki telinga yang runcing, dan dia tersenyum pada Luo Feng ketika dia berkata, "Prajurit Bima Sakti, energiku akan berada di levelmu. Kamu mahir dalam teknik pedang, jadi aku akan bertarung dengan kamu dengan pedang." Pria berjubah putih itu mengulurkan tangannya. Salju di sekelilingnya berkumpul, membentuk pedang es. Pada saat yang sama, ia menjadi agresif. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi pedang. Permusuhan itu sangat membebani Luo Feng. Pedang. Luo Feng mengulurkan tangannya, dan pedang bayangan darah muncul. Dia menatap kompetitornya dengan agresif. Hebat, pria berjubah putih itu menyeringai. Serangan pertama, pria berjubah putih itu bergerak seperti hantu. Bayangan pedangnya melintas. Bayangan pedang terus muncul, dan seketika, miliaran dari mereka berkedip di depan Luo Feng, seolah-olah dia terjebak di seluruh dunia bayangan pedang. Ilusi tidak ada artinya bagiku. Pikiran Luo Feng berteriak, dan semuanya menghilang. Tapi pedang sudah mencapai Luo Feng. Pedang es itu menyerang pedang bayangan darah. Pria berjubah putih itu diledakkan kembali. Pria bertopi putih terbang ke Luo Feng lebih cepat, seolah-olah dia sudah sangat marah. Serangan kedua, dia seperti bola api yang membakar. Dia menebas rendah, menggunakan kekuatan yang tak tertandingi. Dunia bagaikan terbelah menjadi 2. Segel, pedang bayangan darah Luo Feng bergetar, dan jejak tipis cahaya pedang berlari ke arahnya. Kemudian menjadi lebih tebal. Ketika keduanya bersentuhan, lampu pedang menjadi dunia miniatur, menyelubungi kompetitornya. Dunia miniatur retak saat 2 sinar cahaya bertabrakan. Pukulan ketiga, teriak pria berjubah putih itu, dan tubuhnya yang sakti berputar, berubah menjadi angin yang bertiup. Pukulan ke-9, pukulan 36, pukulan 99, pukulan 163. Pria berjubah putih itu seperti orang gila. Dia segera melakukan teknik pedang tipe lain, setelah setiap serangan sebelumnya ditahan oleh Luo Feng. Namun, tidak ada teknik pedang yang sama. Luo Feng, yang mengerahkan upaya terbaik, berubah dari bersemangat menjadi terpesona, saat dia melawan pria berjubah putih seperti orang gila. Aku mengerti sekarang. Jadi, ini sebabnya dia mencoba melakukan. Luo Feng mengerti sekarang bahwa tingkat kelima bukan tantangan, tetapi hadiah. Tidak heran suara kuno mengatakan bahwa hanya akan ada hadiah dari tingkat 4. Teknik pedang yang dilakukan oleh pria bertopi putih membimbing Luo Feng. Melalui berbagai cara pertempuran ini, Luo Feng sedang diberikan pelatihan. Teknik pedang dari pria berkulit putih itu semua adalah milik hukum dasar, emas, kayu, air, api, lumpur, angin, guntur, cahaya, waktu, dan ruang. Meskipun hukum kekacauan itu misterius, dan mereka yang lebih unggul dari para dewa sejati mengejar hukum kekacauan tertinggi, dasar dari 10 hukum dasar tetap sempurna.
Ketika datang untuk menggabungkan hukum dan perubahan alam semesta, 10 hukum dasar adalah blok bangunan. Luo Feng, bagaimanapun, hanya memiliki pemahaman singkat tentang yayasan ini. Namun, pria berjubah putih itu sudah menunjukkan 16 teknik pedang berbeda hanya berdasarkan hukum emas, dan masing-masing teknik memiliki konsepsi yang berbeda. Selain itu, setiap salah satu teknik yang dilakukan pria bertopi putih, telah mencapai tingkat 6 teratas. Betapa luar biasa pria bertopi putih itu. Bagaimana dia bisa menciptakan begitu banyak teknik pedang luar biasa, hanya berdasarkan pada hukum dasar. Pemahaman Luo Feng tentang 10 undang-undang dasar meroket, dan setiap hambatan lebih efisien daripada memahami lebih dari 10.000 era. Bagaimana Luo Feng tidak senang? Pukulan ke-233. Teknik pedang pria bertopi putih itu membuat Luo Feng kagum. Semua teknik pedang berada di level 6 tingkat teratas, jadi itu bukan ancaman baginya. Namun, pria berjubah putih itu bisa membuat mereka hanya berdasarkan pada hukum dasar, yang membuat Luo Feng terpesona. Saat bertarung dengan pria berjubah putih, tubuh binatang bertanduk emas di ruang warisan juga mempraktekkan teknik pedang tersebut. Pukulan ke-360. Setelah Luo Feng menolak serangan ke-360, pria berjubah putih terbang pergi dan berdiri diam di tanah. Melihat seperti, Luo Feng pun menjadi bingung. Karena tidak ada satupun dari 360 pedang yang dapat melukaimu, bersiaplah untuk teknik pedang yang lebih kuat, kata pria bertopi putih. Pedang es tiba-tiba berkilau, dan seekor binatang buas yang aneh muncul. Itu adalah binatang aneh yang tampak seperti kadal bertanduk tunggal. Luo Feng terkejut. Dewa binatang emas. Dewa binatang emas yang meraung berteriak dengan suara melengking. Kepalanya diturunkan, dan tanduknya mengarah ke depan. Ia berlari ke depan, membakar energi kehidupannya. Jejak cahaya keemasan ditinggalkan di ruang angkasa. Cahaya api dan air yang berkilau bersinar, menahan cahaya pedang. Hukum gabungan antara emas dan ruang. Luo Feng tercengang. Teknik pedang pada level 7. 360 hambatan sebelumnya hanya berisi satu hukum dasar, dan setiap hambatan berada di tingkat 6 tingkat teratas di teknik reinkarnasi nirvana. Namun, serangan baru telah menggabungkan hukum emas dan ruang, dan kekuatannya mencapai level 7, memaksa Luo Feng untuk menggunakan cahaya air dan api untuk melawannya. Pria berjubah putih itu mengatakan bahwa, dia akan menggunakan energi yang sama yang digunakan oleh Luo Feng, tetapi dia mengerahkan lebih banyak kekuatan. Luo Feng menolak serangan 360 sebelumnya, karena dia menggunakan pedang bayangan darahnya untuk melakukan teknik reinkarnasi nirvana. Rupanya, level kelima digunakan untuk menguji keterampilan bertarung. Adapun kekuatan sakti, pedang bayangan darah, mereka semua dibatalkan. Keempat pemimpin itu tertawa. Dia sudah mengerti rahasia di balik semuanya. Dia sudah tahu manfaatnya di lantai 5. Seru salah satu dari mereka. Hahaha, prajurit Bima Sakti itu terus berjuang, tetapi dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan musuhnya. Tampaknya, dia ingin tahu lebih banyak teknik pedang dari musuhnya. Prajurit sebelumnya yang naik ke tingkat kelima akan segera memahami rahasia di baliknya. Dan kemudian mereka dengan senang hati akan memahami dan menyerap pengetahuan itu. Luo Feng memang memahami kebenaran, 360 gerakan sebelumnya sangat menginspirasinya. Karena warisan dari Sungai Duandong, dia tahu betapa pentingnya 10 hukum dasar itu. Luo Feng sudah memahami 10 hukum dasar, tapi dia belum pernah mencapai tingkat pemahaman seperti itu. Memahami hukum seperti memahami elemen. Setelah mempelajari elemen-elemen itu, dibutuhkan kemampuan untuk membuat kombinasi. Di samudra semesta, dengan hukum gabungan atau hukum waktu dan ruang, teknik di tingkat 5 tingkat atas, sudah merupakan teknik tertinggi. Namun, itu adalah ambang batas yang sulit untuk ditembus. Luo Feng mampu menciptakan teknik reinkarnasi nirvana di tingkat 6 tingkat teratas, berdasarkan hukum emas dan antariksa, dan ia menciptakan cahaya air dan api dengan hukum air, hukum kebakaran, dan hukum emas. Yang disebut batas dan kesempurnaan hanyalah ambang batas. Misalnya, tingkat gen kehidupan 10.081 kali bisa disebut sempurna, tetapi Luo Feng sudah mencapai 60.000 kali tingkat gen hidupnya. Dengan bantuan ruang warisan, Luo Feng memahami lebih lanjut, dan saat bertarung dengan pria berjubah putih itu, teknik pedangnya ditingkatkan secara bertahap. Pukulan ke-399. Pria berjubah putih itu berubah menjadi tornado besar. Ada jejak cahaya keemasan di tornado.
Jejak cahaya emas terus bertambah banyak, mendekati Luo Feng. Luo Feng mengayunkan pedang bayangan darahnya. Jejak cahaya keemasan itu meledak, dengan pedang bayangan darah saat mengayun di tengah tornado. Cahaya pedang yang panik menghancurkan segala yang ada di sekitarnya, dan semua energi, serta waktu dan ruang juga meledak. Semuanya menghilang. Pria berjubah putih itu memantul, mengambil 3 langkah ke belakang dan menatap Luo Feng. Luo Feng, memegang pedang bayangan darah, sangat senang. Dia akhirnya menciptakan teknik pedang di level 7 tingkat teratas. Teknik reinkarnasi nirvana adalah teknik pedang di tingkat 6 tingkat atas, dan cahaya air dan api berada di tingkat 7. Setelah menciptakan cahaya air dan api, sulit baginya untuk membuat terobosan. Terakhir kali, di 9 rawa asap, Luo Feng telah membunuh dewa sejati binatang buas yang aneh itu, ketika sedang diawasi oleh 10.000 dewa sejati. Dia telah mencoba segalanya pada waktu itu. Selama pertarungan itu, teknik pedang Luo Feng telah meningkat dan berada di ambang terobosan. Namun, dia belum cukup berkultivasi. Dalam 360 serangan terakhir, Luo Feng telah memperkuat fondasinya di bidang hukum, jadi ketika ia menggabungkan hukum air, hukum kebakaran, hukum emas, dan hukum antariksa, ia menciptakan teknik pedang yang kuat. Pedang itu adalah ledakan, merobek dan menghancurkan segalanya. Aku menciptakan teknik pedang di Menara Wuqi, pikir Luo Feng, dan kali ini, aku harus memasuki lantai 9 dan mencapai puncak Menara Wuqi. Tidak ada yang bisa menghentikan aku, dan aku akan menghancurkan semua orang yang menghalangi aku. Aku akan menyebut langkah ini Jalan 9 Hari. 3 teknik pedang yang diciptakan Luo Feng adalah reinkarnasi nirvana, cahaya air dan api, dan Jalan 9 Hari. Itu pasti akan dituliskan pada pedang bayangan darah. Namun, ini adalah Menara Wuqi, jadi Luo Feng tidak buru-buru melakukannya sekarang. Teknik pedangku sudah berada di tingkat teratas tingkat 7, dan itu adalah tingkat rata-rata, dibandingkan dengan semua pewaris dari Sungai Duandong. Luo Feng sangat gembira, hanya 2 pewaris sebelumnya dari Sungai Duandong yang menciptakan teknik di level 8, ketika mereka adalah Master Semesta, dan sebagian besar dari mereka menciptakan mereka di level 7 tingkat teratas. Setelah mencapai tingkat tertentu dalam teknik pedang, aku akhirnya bisa mulai memahami tingkat ketiga ukiran sayap Siwu, dan aku bisa melakukan hal yang sama di Menara Bintang. Semakin kuat penggunanya, semakin baik harta karun sejati tertinggi dapat dimanfaatkan. Luo Feng telah membunuh Master Pei Xing, dan mendapatkan sepasang sayap lagi. Namun, dia gagal memahami tingkat ketiga sayap Siwu-nya, karena mereka terlalu rumit. Sekarang, teknik pedangnya telah mencapai level 7 tingkat teratas, jadi dia memasuki level yang sama sekali baru, artinya dia harus bisa memahaminya. Tingkat pertama sayap Siwu adalah waktu dan ruang dalam kekacauan, dan tingkat kedua adalah negara emas. Apa yang akan menjadi tingkat ketiga? Luo Feng sangat menantikannya. Di istana di lantai 3 istana perak, pemimpin kabut hitam berseru, dia membuat terobosan pada teknik pedangnya. Itu adalah level dewa sejati rata-rata. Teknik pedang tingkat 6 tingkat atas berada di tingkat dewa sejati dasar. Tingkat 7 tingkat teratas berada pada tingkat dewa sejati rata-rata. Level 8 tingkat teratas adalah dewa sejati senior. Seperti teknik kapak yang diciptakan oleh pencipta kapak besar ada di level ini, dan dengan harta sejati tertinggi yang dimilikinya, ia bisa menggunakan kekuatan di level 9 tingkat teratas. Level 9 tingkat teratas adalah dewa sejati tingkat batas. Dengan harta sejati tertinggi, mereka bisa menggunakan kekuatan pada level yang lebih tinggi, seperti Jie Fanxi. Level 10 tingkat teratas, mereka adalah dewa sejati tertinggi, dan tingkat seperti itu hanya bisa dicapai melalui penggunaan harta sejati tertinggi. Tentu saja, beberapa makhluk bisa melampaui tingkat itu. Luo Feng mampu menciptakan teknik pedang di tingkat 7 tingkat atas hanya sebagai Master Semesta, jadi setelah menjadi dewa sejati, ia bisa dengan mudah melampaui batas yang dimaksud. Master asal telah menciptakan alam semesta virtual, sebelum ditekan, tanpa harta sejati tertinggi, jadi itu sudah di tingkat 10 tingkat teratas. Selama periode waktu yang lama ia habiskan ditekan oleh pikiran aslinya, Master asal telah membuat terobosan lain, dan ia telah mencapai tingkat dewa ruang hampa sejati. Namun, dia ditekan sepanjang waktu, tubuhnya yang sakti tidak dapat ditingkatkan, karena ia tidak mendapatkan pasokan listrik yang sakti, dan alam miniaturnya tidak dapat berubah. Itu masih penuh dengan kekacauan udara.
Seorang ahli hukum mampu menciptakan teknik pedang, pada tingkat dewa sejati yang biasa. Seru pemimpin yang menjulang itu. Itu luar biasa. Ketika aku adalah seorang pakar hukum, aku tidak sebaik dia. Meskipun sulit untuk melewati level kelima, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah melawan serangan itu, kata pemimpin wanita lapis baja perak itu sambil menghela nafas. Namun, prajurit Bima Sakti ini sangat kuat. Level kelima membutuhkan teknik serangan di level 7, 360 serangan pertama dari pria bertopi putih itu semua hanya ada di level 6 tingkat teratas, dan teknik menggabungkan pedang setelah itu hanya di level 7. Selama Luo Feng tidak hancur, pria bertopi putih itu akan mengakui kekalahan pada akhirnya. Pukulan ke-450. Seru pria bertopi putih. Luo Feng melakukan teknik pedangnya yang luar biasa dan terus memukul pria bertopi putih itu, menyentuhnya. Tanahnya retak, dan meninggalkan parit panjang. Pria berjubah putih berdiri dan berkata, "Kamu memang kuat. Aku mengakui kekalahan." Dia membuang pedang esnya, dan itu berubah menjadi salju dan menghilang. Dia mengambil langkah ke depan dan berjalan ke kejauhan. Kemudian dia menghilang dari pandangan Luo Feng. Luo Feng dibiarkan berdiri di sana. Itu akhirnya berakhir. Persis seperti itu. Luo Feng bingung. Dia mulai cemas. Hampir sampai. Setelah menciptakan jalan 9 hari, Luo Feng telah bertarung dengan pria berjubah putih dengan semua kekuatannya. Dia telah mencoba untuk menciptakan teknik pedang yang lebih baik, dan setiap kali, Luo Feng pada dasarnya menekan pria bertopi putih. Dia menyerap beberapa pengetahuan darinya setiap kali mereka bertarung, dan dia segera menggabungkannya ke dalam teknik pedangnya. Luo Feng ingin membuat teknik pedang di level 8. Hanya 2 pewaris Sungai Duandong yang bisa melakukan itu sebagai penguasa semesta, jadi Luo Feng ingin melakukan hal yang sama. Namun, itu sangat sulit. Pria bertopi putih sudah pergi, dan Luo Feng masih belum berhasil. Ini bukan pekerjaan mudah untuk membuat teknik pedang di level 8, Luo Feng menghela nafas. Pria berjubah putih itu melakukan 450 gerakan, dan 360 dibangun berdasarkan hukum dasar. Adapun hukum penggabungan, ada 90 gerakan. Semua undang-undang gabungan menunjukkan bahwa pria bertopi putih itu, berusaha menunjukkan sebanyak yang dia bisa. Dia mengaku kalah. Aku berhasil. Kesadaran itu tiba-tiba melanda Luo Feng. Jika aku tidak menggunakan teknik pedang dan menggunakan beberapa teknik dari harta sejati yang tertinggi, apa yang akan menyebabkannya? Dengan harta sejati yang tertinggi, teknik bisa ditingkatkan. Kalau tidak, itu akan menjadi lelucon total. Kemudian tiba-tiba, muncul pilar cahaya yang menutupi Luo Feng. Kemudian Luo Feng pun menghilang dari tanah bersalju di lantai 5. Pada tingkat ke-6 di Menara Wuqi, Luo Feng muncul dan segera mengamati sekelilingnya. Ini adalah dunia gunung dan bukit dan tampak sangat luas. Suara tua bergema dari langit tinggi di atas. Kamu hanya perlu tetap hidup untuk lulus level 6. Kemudian kamu dapat memasuki level ke-7. Prajurit Bima Sakti, kamu sangat dekat dengan puncak Menara Wuqi. Luo Feng tersenyum. Dia hanya perlu tetap hidup. Apa persyaratan dasar? Baginya, ini adalah tingkat yang sangat sulit. Di suatu tempat yang jauh dari Luo Feng, di dalam dunia gunung dan bukit. Hamparan luas wilayah tertentu tiba-tiba mulai bergetar seolah-olah beberapa makhluk besar akan muncul dari bawah. Tanah itu mulai retak, menimbulkan gundukan yang tidak rata, dan banyak batu gunung yang hancur dan mulai runtuh, dan berjatuhan ke segala arah. Perlahan-lahan, bayangan hijau gelap mulai muncul dari bawah tanah. Ada binatang buas yang muncul dari bawah tanah. Luo Feng bergumam pelan. Makhluk hijau besar muncul dari bawah tanah, dengan gemuruh keras untuk sepenuhnya muncul di permukaan. Itu salah satu wajah paling jelek yang pernah dilihat Luo Feng, yang tampak seperti katak hijau gelap. Namun, setiap inci kulitnya sepertinya mengandung mata. Pada pandangan pertama, itu tampaknya memiliki setidaknya beberapa ratus mata. Kemudian, binatang itu memiringkan kepalanya ke belakang, dan mengeluarkan raungan marah. Kegelisahan, setiap mata di tubuhnya memancarkan sinar keemasan. Sinar keemasan melesat ke segala arah, mencapai jarak maksimum 100 juta kilometer, lalu menghilang. Berdasarkan jumlah cahaya keemasan, Luo Feng tiba divonis langsung pada jumlah mata pada binatang ini. 1000 mata. Binatang bermata 1000 itu melolong nyaring sebelum melihat Luo Feng. Setengah mata di sekujur tubuhnya menatapnya.
Pada saat yang sama, suaranya yang menggelegar, yang bergema di seluruh langit dan bumi, menyatakan, sudah begitu lama. Sangat lama, aku akhirnya memiliki kesempatan untuk muncul sekali lagi, prajurit, aku akan berurusan denganmu perlahan. Sangat lambat, semakin lama kamu bertahan, aku akan semakin bahagia. Pada tingkat ke-6 menara Wookiee ini, sulit. Sangat sulit untuk kebetulan pada satu bentuk kehidupan. Luo Feng tertawa, semakin lama dia bisa bertahan. Tubuh saktinya sekarang setinggi 100 juta kilometer. Dengan tubuh sakti yang begitu besar, serta amarah yang telah ia jalani, menjelajahi dan mengumpulkan harta di tingkat ketiga, terutama setelah wujud prajurit tanaman kehidupan itu dimusnahkan, ia mendapatkan setumpuk harta karun sejati tipe otomat. Berbagai jenis harta sejati automaton, ketika digunakan dengan baik melalui kombinasi yang efektif, akan memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan tempur yang sangat kuat. Aku akan selamat, pikir Luo Feng. Jika kamu berusaha memaksa aku untuk menyerah pada kelangsungan hidup, itu akan sangat sulit. Tiba-tiba, binatang bermata seribu itu mengangkat kepalanya, dan memberikan raungan ganas yang menghancurkan bumi. Bumi di sekitarnya pecah menjadi beberapa bagian benua, yang mulai melayang. Setiap benua memiliki diameter sekitar 100 juta kilometer, sekilas, ada setidaknya 1000 dari mereka. Kemudian benua-benua ini dengan cepat terkompresi dan mengembun menjadi satu, membentuk banyak pedang hitam. Setiap pedang memiliki panjang sekitar 300.000 kilometer. 1000 pedang ditangguhkan di ruang hampa, saat binatang bermata seribu menatap Luo Feng. Prajurit, katanya, aku harap kamu hidup cukup lama. Kemudian, 1000 pedang hitam, disusun seolah-olah menciptakan formasi militer, terbang begitu cepat sehingga mereka terdengar seolah bersiul ke arah Luo Feng. Seketika itu juga, Luo Feng mengerutkan kening. Dia dalam kesulitan. Lawan paling sulit untuk dihadapi adalah mereka yang memiliki kendali atas sejumlah besar senjata kekuatan spiritual. Jika lawan hanya memiliki satu senjata seperti itu di bawah kendalinya, tidak akan ada alasan untuk khawatir. Tetapi mengendalikan 1000 dari ini, makhluk agung manapun, ketika mengendalikan senjata kekuatan spiritual, biasanya akan habis-habisan untuk mendapatkan senjata kekuatan spiritualnya untuk melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Inilah sebabnya mengapa praktik umum adalah mengendalikan satu senjata seperti itu pada satu waktu. Mengontrol 10 atau bahkan 100 sekaligus hanya akan melemahkan senjata. Jika itu masalahnya, akan jauh lebih baik untuk mengendalikan satu senjata kekuatan spiritual sekaligus. Ada beberapa keadaan unik. Luo Feng, misalnya, memiliki beberapa tubuh lain, jadi secara alami, ia dapat membagi kesadaran. Setiap kesadaran sepenuhnya, mampu melepaskan ledakan kekuatan tempur terkuat. Binatang bermata seribu ini telah dilahirkan, dengan kemampuan untuk membagi menjadi 1000 kesadaran, dan setiap kesadaran tunggal mampu melepaskan ledakan kekuatan tempur terkuat. Ribuan bayangan pedang, mengalir seperti listrik, langsung mengelilingi langit di atas Luo Feng, lalu meluncur turun dengan cepat, meninggalkan Luo Feng tidak ada ruang untuk melarikan diri. Begitu dia berhasil menangkal bayangan pedang pertama, 999 lainnya sudah bergerak untuk mengelilinginya. Dia terjebak dalam formasi pedang mereka. Luo Feng mengeksekusi metode pemanasannya, dan dengan pedang darah hantu di tangannya, seolah-olah seluruh tubuhnya adalah pedang raksasa. Dengan satu ledakan, dia melakukan kontak dengan pedang lainnya dan dengan cepat memanfaatkan kekuatannya untuk terbang mundur. Namun, setelah terlempar ke belakang, pedang hitam itu cepat pulih dan mengejar. Pedang hitam lain di sekitarnya juga mengejarnya. Betapa merepotkan. Luo Feng mengertakkan gigi. Senjata kekuatan spiritual dan makhluk hebat. Perbedaannya adalah bahwa kecepatan di mana senjata kekuatan spiritual ini bergerak jauh lebih cepat daripada makhluk besar. Namun, bagi aku, ini tidak ada gunanya. Luo Feng mulai mengeksekusi teknik tubuhnya tanpa hambatan. Baginya, bentuk serangan berbasis kuantitas ini tidak ada artinya. Jika itu adalah serangan kolektif, Luo Feng mungkin takut dan berusaha melarikan diri, tapi ini hanya pengepungan. Setiap kali, paling tidak, bisa ada 8-10 pedang yang menyerangnya, dia tentu tidak takut dengan serangan seperti itu. Tingkat kelima, tingkat keenam, dan tingkat ketujuh, dari ketiga tingkat ini, tingkat keenam kemungkinan akan menjadi tingkat yang paling mudah bagi prajurit ini, Bima Sakti. Komandan Kabut Hitam melihat ke layar dan berkomentar lebih jauh, prajurit Bima Sakti dengan teknik tubuh adalah hal yang paling mengejutkan tentang dirinya.
dan aspek yang diuji pada tingkat ke-6, terutama teknik tubuh seseorang. Sebelumnya, sedikit orang sudah berhasil melewati tingkat ke-6, kata komandan wanita lapis baja perak. Dengan teknik tubuh yang lebih kuat daripada mereka, secara alami akan jauh lebih mudah bagi prajurit Bima Sakti untuk melewati tingkat ke-6. Dia tersenyum ringan dan menambahkan, aku hanya bertanya-tanya, sejauh mana keterampilannya akan kekuatan prajurit ini, 1000 mata untuk dieksekusi. Komandan kekar di samping juga mengangguk. Prajurit Bima Sakti mengambil segala sesuatunya dengan mudah. 1000 mata harus merasa seolah martabatnya dipertaruhkan. Dia akan menyerang bahkan lebih agresif dan terus-menerus, sampai dia bisa menekan Bima Sakti ini, dan menghilangkan kemungkinan pembalasan. Maka itu akan mengistirahatkan kopernya. Aku akan memasang taruhan, kata komandan binatang buas yang tampak jahat duduk di paling kanan. Mata 1000 akan mengeksekusi cahaya hati mata 1000 untuk mengalahkan warrior Milky Way. Memang sangat mudah bagi Luo Feng. Sebelumnya, untuk mengasah teknik tubuhnya dalam ruang virtual dalam ruang warisan, Luo Feng telah menggunakan semua cara yang mungkin, dan di ruang virtual, ia telah berdebat dengan generasi makhluk super hebat, untuk belajar dari keterampilan mereka. Di antara mereka, pasti ada sejumlah besar yang mengendalikan senjata kekuatan spiritual. Luo Feng bahkan mencoba bertarung dengan lawan seperti 3 generasi leluhur, jadi apa yang mungkin baru baginya. Teknik tubuhnya termasuk berbagai metode perang untuk membantunya, dalam menghadapi pertempuran jarak dekat, senjata kekuatan spiritual, dan senjata tipe penahan. 1000 pedang mengelilingi Luo Feng, dan semuanya tampak seperti bayangan tunggal, buram, seperti pedang. Bayangan ini bentrok dan menabrak pedang lainnya. Suara-suara tajam dari baling-baling yang saling bertabrakan terdengar, dan sebagian besar waktu, bunyi-bunyian ini dibuat ketika pedang bayangan darah bertabrakan dengan pedang lain di sekitarnya. Kadang-kadang, tubuh sakti Luo Feng akan menerima pukulan. Taruhan bagaimanapun caranya, dia mencoba yang terbaik untuk menempatkan dirinya di posisi yang paling menguntungkan. Jika kita terus seperti ini, bahkan satu era kemudian, kamu masih tidak bisa berbuat banyak apa-apa bagiku. Luo Feng memandang ke arah binatang buas bermata jauh itu. Binatang bermata 1000 mencoba yang terbaik untuk mengendalikan senjatanya. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin sekarang menyadari betapa mudahnya bagi lawannya? Dia juga terkejut. Sejak hari pertama kali menginjakkan kaki di sini, Luo Feng, sejauh ini, seorang pejuang dengan teknik tubuh paling kuat yang pernah ditemui. Dan sepertinya, sampai sekarang, dia belum memaksa prajurit ini untuk mencapai batasnya. Binatang bermata 1000 mengeluarkan raungan marah. Kamu prajurit kecil, tiba-tiba, metode serangan 1000 pedang mengepung Luo Feng sekaligus berubah. Sebelumnya, semua pedang telah mengelilinginya untuk menyerang, tetapi itu hanyalah metode serangan terkoordinasi sederhana. Tetapi pada saat itu, saat pedang menyerang, itu adalah 10 pedang yang bekerja bersama. Pada satu titik, 1000 pedang dibagi menjadi 100 tim, dan setiap tim memiliki 10 pedang yang bekerja dalam harmoni yang sempurna. Oleh karena itu, kolaborasi mereka memungkinkan kekuatan mereka melonjak lebih dari 10 kali, langsung memaksa Luo Feng yang sebelumnya bisa membuat segalanya menjadi mudah, terseret ke sudut yang sempit. Hanya binatang seperti apa ini? Luo Feng bergumam, satu hati untuk 1000 pedang, dan setiap teknik pedang sangat kuat, dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.